Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadis ingkang nomor 21. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa an Buraidah radhiyallahu taala an, lan saking Buraidah radhiyallahu taala an, fi qissatil Ghamidiyah, wonten ing kisahipun wanita Ghamidiyah allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkang Nabi sampun perintah birajmiha untuk merajamnya, fi zina, akibat zina yang dia lakukan. Qal, Nabi bersabda, summa amara biha. Qal, Buraidah mengatakan, summa amara biha, lalu Rasulullah memerintahkan dengannya, fasulliya alaiha atau fasalla alaiha wa dufinat, maka Nabi mensolatinya dan wanita tersebut dikuburkan. Ketika Rasulullah SAW mensolati wanita yang telah dirajam sebab dia mengaku telah berbuat zina, adalah Amirul Mukminin, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bertanya, wahai Rasulullah, engkau mensolatinya sementara ia telah berzina? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ia bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi 70 penduduk Madinah, maka niscaya cukuplah taubat tersebut untuk dibagi 70 penduduk Madinah, termasuk di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Termasuk penduduk Madinah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, demikian. Artinya berdasarkan hadis ini disyariatkannya mensolati orang yang mati dalam sebab terhukum akibat pelanggaran terhadap syariat. Kenapa? Karena hukuman di dalam syariat itu memiliki double fungsi. Berapa fungsi? Tolong diperhatikan. Perhatian, yang pertama, fungsi pertama adalah jawabir. Apa artinya jawabir? Penambal. Artinya seorang ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan, berkurang keimanannya. Dengan ketika ia ditegakkan hukuman atasnya di dunia, maka tertambahlah kekurangan tersebut, sehingga orang yang telah ditegakkan hukuman di dunia, di akhirat tidak akan dihukum lagi. Di akhirat tidak akan dihukum lagi. Ya, tapi ingat, hukumannya harus hukuman syar'i. Adapun maling kok dipenjara tok, ya tidak gugur hak tersebut. Ya, kita katakan hukuman syar'i. Kemudian yang kedua, fungsi dari hukuman syar'i yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah zawajir. Apa maknanya zawajir? Menghalau, menghalangi, menakut-takuti agar semua kaum muslimin jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang sama setelah mereka melihat pelaku kemaksiatan dan kejelekan tersebut telah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Orang yang melihat apabila mencuri dipotong tangannya, pasti dia tidak akan berani mencuri. Orang yang melihat apabila dia dibunuh, dikisos, pasti dia tidak akan berani membunuh, dan tidaklah akan ia jadikan darah tersebut adalah sesuatu yang paling murah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Ingkang salajengipun hadis nomor 22. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, Nabi didatangi seorang qatala nafsahu, yang membunuh dirinya, bimasyaqisho. Ya, Rasulullah SAW didatangi dengan seorang yang membunuh dirinya bimasyaqisho, dengan masyaqis. Apa yang dimaksudkan masyaqis? Yang dimaksudkan dengan masyaqis, ya, masyaqis adalah huwa yashmal as-sikin,
semua belahan pedang, pisau itu bisa disebut sebagai masakis. Trisula juga disebut masakis. Pokoknya semua varian pisau disebut masakis. Bunuh diri dengan pisau. Falam yusalli alaih. Nabi SAW tidak mensolatinya. Di sini beri faedah pada kita. Bolehnya seorang imam untuk tidak mensolati jenazah orang yang bunuh diri agar hal tersebut menjadi ancaman bagi mereka agar jangan sampai melakukan perbuatan yang sama. Wallahu ta'ala a'lam.